Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya untuk energi percintaan kamu. Tarikan energi Januari, tapi ingat ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan karena melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang resonate aja, dan kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu. Oke. Dan sebelum masuk ke bacaan, aku ingin ucapkan selamat tahun baru 2025 untuk para Capricorn ya yang udah stay di sini. Semoga apa yang kamu cita-citakan, harapkan ataupun inginkan, impikan gitu ya, yang belum terwujud akan segera terwujud di tahun 2025 ini. Amin. Oke, sekarang kita lihat di sini. Oke, di sini ada Three of Wands, ada di Empress, ada Queen of Swords, ada Knight of Pentacles. Ada yang LDR maybe ya, beda kota pula atau negara di sini. Dan ada energi menunggu juga. Oh yes, betul. Ada yang LDR dan ada yang menunggu. Ada yang mungkin nggak komunikasi di sini. Ada Two of Wands ya. Two of Wands ini energinya menunggu di sini. Oke. Mungkin LDR, bisa beda kota pula atau negara gitu. Ya. Atau bisa juga kalian sudah berpisah. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi kalaupun kamu berpisah ya di sini, aku rasa kayak stuck gitu loh, dua-duanya di sini. Maybe ada juga yang hubungannya ngegantung, sesuaikan aja ya. Kalau misalkan hubungan kamu udah putus ya atau berpisah, di sini ada Queen of Swords. Kamu coba untuk melepaskan ya. Kamu mencoba untuk melepaskan masa lalu kamu di sini. Dan kamu mencoba untuk grow ya, bertumbuh gitu loh. Kayak kamu tuh maju. Kamu nggak ingin melihat ke belakang, tapi kamu lebih ke maju gitu loh. Ya. Kamu ingin hidup kamu jauh lebih baik di sini, dan mungkin kalau sebelumnya kamu masih kekanak-kanakan misalkan ya, ini kamu belajar untuk lebih dewasa gitu loh, lebih bijaksana dalam menghadapi sebuah masalah juga gitu loh. Pokoknya yang intinya kamu ini belajar untuk bertumbuh. Kalau kamu udah putus, ini kamu belajar untuk melepaskan gitu ya, belajar untuk melepaskan, belajar dari masa lalu dan maju di sini. Kamu fokus dengan kehidupan kamu ke depan gitu. Three of Wands, Queen of Swords ini orang yang berpandangan jauh ke depan. Kamu menatap ke depan, ke masa depan. Kamu nggak ingin meloleh ke belakang gitu. Jadi di sini yang kamu lakuin ya, apa yang akan kamu lakukan next selanjutnya gitu loh. Impian kamu ke depan apa, itu kamu mulai jalan ke sana di sini, walaupun pelan tapi kamu pasti yakin gitu loh ya. Harapan kamu, impian kamu, angan-angan kamu ke depan itu apa, planning kamu selanjutnya itu apa gitu loh. Rencana-rencana kamu itu kamu kayak
menuju ke sana gitu loh. Walaupun di sini kamu pelan jalannya, tapi kamu udah pasti gitu loh. Karena kamu ingin sesuatu yang lebih baik gitu. Ya, jadi walaupun hubungan kamu putus gitu ya, ini kamu terus maju gitu loh. Maju terus gitu, kamu gak noleh ke belakang. Ya, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak gini. Di satu sisi karena tadi aku bilang mungkin walaupun kamu belajar untuk melepaskan masa lalu kamu dan belajar dari masa lalu, bertumbuh gitu ya. Tapi ini kayak gini, kalau misalkan dia datang kembali ya udah, nggak datang ya udah. Mungkin bukan jodohku. Kalau jodohku yang pasti dia akan datang kembali. Kayak lebih ke gitu loh. Jadi kayak udah ini, kamu ini udah berpikiran terbuka, lebih bijaksana gitu loh. Ya jadi kamu merasa atau berpikir tuh seperti itu gitu loh. Ya, tapi aku nggak mau kalau aku harus kayak misalkan contoh ya, kamu berjuang, ngemis perhatian, itu kamu nggak mau gitu loh. Karena kamu tahu kamu harus berubah gitu loh, merubah diri kamu tuh untuk lebih baik gitu. Ya, ibaratnya tuh kayak terus bertumbuh lah, maju, next level kayak gitu loh istilahnya. Nah, terlepas nanti di depan sana, misalkan dia yang kembali, berarti memang dia jodoh kamu gitu, seperti itu. Tapi kamu nggak mau kalau dianya masih sama, misalkan kayak gitu. Makanya di sini kamu terus bertumbuh gitu loh. Kamu terus perbaiki diri kamu gitu. Kamu jauh lebih dewasa, lebih bijaksana, pokoknya lebih baik lah gitu loh dari diri kamu sebelumnya. Seperti itu. Ya. Sedangkan dia di sini, aku rasa dia juga kayaknya berjuang gitu loh untuk move on. Kalau aku lihat di sini tuh kayak gitu. Dia mungkin kayak berjuang untuk move on dan juga mungkin di sini ada semacam pilihan lain ya, opsi lain gitu ya. Dan dia kayak mungkin mencari di sini, mencari pilihan lain atau opsi lain, tapi nggak berhasil. Sesuatu yang dia kerjakan nggak berhasil. Nah, ini dia kayak ingin kembali sama kamu, gitu. Ingin kayak menjangkau kamu lagi gitu loh. Seperti itu. Tapi dia belajar juga di sini dari pengalaman dia masa lalu. Ya, ini kayak dia berusaha untuk meninggalkan juga hal-hal yang nggak serve lagi gitu loh, nggak melayani gitu. Ya, dan di sini dia lagi sedang kayak mungkin dia sering ngebayangin kamu ya, atau ngelamunin kamu, atau mungkin di sini cek sosial media kamu ya, kepo di sosial media gitu, atau mungkin dia masih sering baca chatnya kamu dulu atau ngeliatin fotonya kamu gitu kalau masih ada sama dia gitu. Tapi lebih tepatnya sih kayak dia cari kamu ya, dia coba cari kamu mungkin lewat sosial media gitu, karena dia ingin kontak kamu. Aku rasa gitu di sini ya, karena di Eight of Pentacles ini dia lagi berpikir nih, gimana caranya untuk menghubungi kamu, gimana caranya untuk komunikasi dengan kamu, untuk membuka komunikasi dengan kamu lagi tuh gimana gitu. Oke. Di sini ada 88 ya, dan juga 3 mungkin ini angka angel number kamu, 888 atau 333 gitu. Dan juga aku ngerasa ini juga di kamunya bertumbuh, di dianya juga kayak lagi belajar gitu loh. Sama. Ya. Kayak dia ini udah tahu gitu loh, udah yakin jalan mau kemana gitu. Karena di Two of Wands ini kayak dia tuh nunggu gitu loh. Dan juga mungkin ini tentang planning atau rencana gitu. Jadi dia ini masih stay gitu loh, nggak tahu, pengen ngubungin kamu tapi kayak masih ragu. Mungkin di satu sisi juga bingung di sini gimana caranya gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi di sini dia ingin menjangkau kamu.
past life relationship. Oh, let go of control issue. Ya, dia menahan diri nih. Ingin ngubungin kamu tuh kayak seolah-olah tuh nahan diri. Atau selama ini tuh kayak hubungan kamu memang kamu biarkan seperti ini ya. Lama mungkin kamu gak kontak gitu. Tapi ada beberapa yang memang mungkin kamu udah berpisah gitu. LDRan atau sudah berpisah, dan in judgment ya, ingin memperbaiki hubungan di sini. Ya, hubungan kamu akan naik level di sini. Ya, memperbaiki hubungannya dengan kamu. Seperti itu. Situasi ini biarkan mengalir gitu aja. Ya, selama ini tuh kayak dia biarkan kayak gitu loh. Ya, atau kayak ada juga yang memang ini kayak dia tuh nahan diri. Gitu. Dia berusaha untuk melepaskan juga bisa ya. Belajar untuk melepaskan atau kayak move on gitu. Ya, namun ternyata dia nggak bisa move on dari kamu, seperti itu. Dan dia ingin kembali sama kamu, memperbaiki hubungan, tapi di sini dia melepaskan isu dalam dirinya. Maksudnya gini, mungkin dia punya trauma atau apa kayak gitu ya, seperti itu dari masa lalu, atau mungkin ya sesuatu yang pola atau perilaku gitu ya, yang berpengaruh di dalam hubungan ini tapi kayak kurang sehat gitu loh. Dan itu tuh kayak dia coba untuk berubah gitu loh. Dia coba untuk berubah, coba untuk menjadi diri dia yang baru lah, katakanlah seperti itu ya. Karena di Six of Swords ini juga berbicara tentang transisi ya, atau perubahan, bukan dari segi kehidupan, tapi mungkin kayak dia ingin meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu dia gitu. Mungkin dia punya trauma di masa kecil gitu ya, ataupun semacam ya pokoknya semacam kalau misalkan trauma ya, itu kadang-kadang kan bisa juga dari inner child ya, yang dimana mungkin hubungan dia dengan orang tua dia itu berpengaruh gitu loh ya. Pola-pola itu tuh dia tahu itu tuh gak serve gitu loh, harus dirubah gitu loh. Udah gak melayani kehidupan dia, itu dirubah. Apalagi cara nge-treat kamu gitu, seperti itu. Karena di sini ada let go on control issue gitu loh. Kayak ada semacam ya, dia punya isu gitu loh, atau semacam trauma gitu dari masa lalu atau masa kecil gitu. Dia membawa itu gitu, pengalaman masa kecil, pengalaman masa lalu gitu ya. Dan secara dia tidak sadar gitu atau tidak sengaja gitu ya, itu pola itu tuh kayak terulang di kamu gitu, atau cara nge-treat kamu itu kayak sama gitu loh ya, dengan apa yang dilakuin oleh orang tuanya misalkan gitu. Nah itu tuh kayak dia nyadar gitu loh, makanya dia kayak coba untuk merubah atau berubah gitu loh. Oh ini pengalamanku begini ternyata begini gitu, seperti itu. Dan dia harus memperbaiki itu gitu. Ternyata ini tuh gak sehat gitu loh, ternyata ini tuh salah gitu, ternyata ini tuh gak melayani untuk kehidupan dia saat ini gitu, atau kayak gak berguna gitu loh untuk kehidupan dia lagi ya, seperti itu. Makanya di sini ada judgment, dia ingin memperbaiki, dan hubungan kamu bakal naik level nih gitu. Kalian sama-sama udah selesai di sini dengan masa lalu atau dengan trauma maybe gitu ya. Walaupun di setiap hubungan itu pasti ada masalah ya, tapi setidaknya yang sekian ini tuh kayak udah selesai, katakanlah seperti itu gitu. Karena kamu di sini juga pelan-pelan ya, pelan-pelan tuh kamu udah yakin gitu untuk terus berkomitmen terhadap apa yang sudah kamu putuskan di sini gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf.
ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Untuk zodiak dia, semua zodiak ada tapi nggak jadi patokannya. Jelas di zodiak kamu ada Capricorn. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih, sampai jumpa.